teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nur Azizah, NIM A501901156. Saya dari kelas 3D Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil saya mengerjakan UTS pada matkul deteksi masalah anak SD. Nah, maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Oke, saat ini saya akan menyampaikan tentang masalah fisik pada anak SD. Di sini saya sudah ada 3 contoh masalah fisik yang sering ditemui pada perkembangan anak SD. Yang pertama ada masalah pada panca indera, yang kedua masalah kidal, dan yang ketiga adalah obesitas. Nanti saya akan menyampaikan faktor penyebab, karakteristik, dan juga sikap orang yang ada di sekitar anak yang memiliki masalah fisik tersebut. Saya mulai dari panca indera. Jadi yang dimaksud dengan panca indera yaitu 5 alat pembantu pada tubuh manusia. Manusia memiliki beberapa alat bantu di tubuhnya. Contohnya adalah alat bantu mengecap seperti lidah, bantu melihat mata, membau itu hidung, mendengar ada telinga, dan meraba itu ada kulit. Namun di masalah panca indera ini yang sering kali ditemui yaitu adalah masalah pada penglihatan dan juga pada pendengaran, masalah mata dan juga telinga. Contoh masalah mata yaitu adalah matanya rabun, minus, ataupun mata juling. Lalu untuk masalah pendengaran yaitu tuli. Kita mulai dari penyebab. Penyebab dari masalah panca indera ini bisa disebabkan karena keturunan, bisa dari bawaan lahir maupun terjadi karena kecelakaan. Lalu karakteristiknya yaitu tentu saja panca indera dari anak tersebut tidak bisa berkembang selayaknya, tidak berkembang sesuai usianya, dan tidak berfungsi sebaiknya. Lalu, sikap apa yang perlu diterapkan oleh orang-orang di sekitar anak yang memiliki masalah tersebut? Untuk guru dan orang tua, wajib memberi perhatian khusus pada anak yang memiliki masalah tersebut. Contohnya seperti guru ketika menemui anak peserta didiknya yang memiliki masalah pada panca indera, berhak untuk memberikan posisi tempat duduk yang dekat dengan guru. Kenapa? Hal ini bisa menjadi suatu langkah untuk memonitor anak, apakah anak tersebut bisa menerima pelajaran, bisa mengimbangi materi pelajaran atau tidak. Untuk orang tua, berusaha mencari dokter spesialis. Ini bertujuan agar masalah yang anak derita ini bisa disembuhkan atau bisa diobati. Lalu untuk teman-temannya wajib diberi arahan dan pemahaman bahwa jangan membuli dan mengolok-olok temannya yang memiliki masalah fisik pada masalah fisik tersebut. Selanjutnya kita ke kidal. Nah, kidal ini artinya orang yang dominan menggunakan tangan kiri daripada tangan kanan saat mengerjakan sesuatu. Faktor penyebabnya bisa dari keturunan dan juga kebiasaan. Di sini yang dimaksud kebiasaan yaitu mungkin dari pola asuh orang tua yang dulu ketika melihat anaknya, mengetahui anaknya makan menggunakan tangan kiri, minum menggunakan tangan kiri, bahkan sampai menulis menggunakan tangan kiri, tapi dia tidak merespon. Orang tua tidak ada tanggapan dan tidak ada pembiasaan untuk berganti ke tangan kanan. Jadi, anak merasa lebih dominan menggunakan tangan kiri, lebih enjoy menggunakan tangan kiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu karakteristiknya, tentu saja anak yang menderita kidal akan dominan menggunakan tangan kiri saat beraktivitas. Untuk guru dan orang tua wajib membiasakan anak agar menggunakan tangan kanan dibanding tangan kirinya. Mulai dialihkan, mulai dirubah polanya untuk menggunakan tangan kanan daripada tangan kiri. Lalu untuk teman-temannya, silakan membantu mengingatkan agar si penderita ini menggunakan tangan kanannya daripada tangan kiri saat beraktivitas. Dan yang terakhir ada obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi di mana ada penimbunan lemak dalam tubuh seseorang. Lalu obesitas ini apa sih penyebabnya? Penyebab dari obesitas itu yang pertama tentu saja dari pola hidup yang tidak sehat. Contohnya
di lingkungan keluarganya, orang tuanya tidak mengontrol apa yang sudah dimakan si anak, tidak menerapkan gizi-gizi, tidak diberikan gizi yang sesuai pertumbuhannya. Jadi anak itu adanya cuma makan, dan anak sudah terbiasa semuanya dimakan tanpa memikirkan nilai gizi yang terkandung di makanan tersebut. Lalu ada faktor selanjutnya adalah kurang beraktivitas. Anak yang bermalas-malasan di rumah, tidak pernah bermain dengan teman-temannya di luar, tidak beraktivitas, itu akan membuat anak menjadi obesitas karena tidak bergerak gitu. Selanjutnya terjadi karena efek obat tertentu. Beberapa obat tertentu ketika dikonsumsi itu akan menimbulkan nafsu makan yang tinggi. Nah, nafsu makan yang tinggi ini bisa menimbulkan obesitas. Karakteristik yang sering ditemui tentu saja adalah kelebihan berat badan. Anak yang usia sekian berat badannya terlalu berlebihan, tidak sesuai perkembangan usianya, tidak sesuai dengan postur tinggi badannya. Terus ada anak yang malas beraktivitas. Nah, mungkin karena badannya sudah sudah gemuk, jadi anak ini malas beraktivitas di luar gitu. Jadi untuk membawa badannya saja dia sudah susah, apalagi untuk beraktivitas berat, beraktivitas fisik. Selanjutnya ada perut buncit. Bisa dilihat bahwa anak-anak yang obesitas itu perutnya buncit, bukan buncit yang sehat, bukan gempal gitu, tapi buncit yang buncit, tidak sehat, obesitas gitu. Dan juga ada leher yang relatif pendek. Kenapa lehernya bisa relatif terlihat pendek? Karena lemak-lemak yang ada di pipi itu akan menutup lehernya. Dan juga lemak yang ada di bahunya itu akan naik sehingga lehernya ini tidak terlihat gitu. Dan yang terakhir ada juga, mohon maaf, untuk anak laki-laki, karakteristiknya dapat dilihat, ciri-cirinya dapat dilihat dari payudaranya yang sedikit timbul. Padahal untuk anak laki-laki itu payudaranya tidak ada gitu. Bukannya tidak ada, tapi tidak timbul gitu. Tapi karena obesitas, untuk anak laki-laki itu payudaranya terlihat. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke sikap orang-orang yang ada di sekitar penderita obesitas. Guru berhak untuk memantau makanan yang dimakan siswa saat jajan di jam istirahat. Jadi guru bisa menjadi pengingat untuk siswa agar mengurangi makanan yang digoreng atau lain sebagainya. Lalu untuk orang tua, wajib menerapkan pola hidup sehat, mengubah pola hidup yang dulu menjadi pola hidup yang sehat, memberikan anak makanan yang bergizi, yang bisa mengimbangi perkembangan berat badannya di usianya. Lalu untuk teman-temannya, ini bisa mengajak si anak yang memiliki masalah obesitas itu untuk bermain, beraktivitas yang melibatkan fisiknya. Nah, jadi 3 masalah fisik secara umum sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika materi ini kurang menarik dan juga ada beberapa kesalahan yang saya sampaikan dalam menyampaikan materi ini. Karena di sini saya juga masih belajar, mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.